akeh ora mesti maslahat kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso ora tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu nggak wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa ya tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wae. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang kae sing mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, wabrak mobil ya mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah, terus bumi memangap, terus kita kecemplung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia itu aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir dikuwi faksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ibana su antumul fuqara unapa ila. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rungokno wis ora paham lah tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah
Sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah ngajak kaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, kaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena gak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sing diarani tahlil, ya maca la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Oke tok ya ora ngara iso dilarang tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya Buddha. Sakmane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain. Masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadung mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dicalok kok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Setan zaman iku ora akeh dadi ya setan tenan. Saiki kan duplikate sakake dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjane penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik.
Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak, maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, anak gue ditekak kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangno, atine ya ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Jadi gue aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah, tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolab. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah enggak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu memang zat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kowe ndonga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Ndonga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal enggak mesti maslahat bagi kamu. Duake ora mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran. Digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah dewi. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab hikam. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat upah dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan.
Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak di sebelah, itu tidak ada se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye. Wis pokoke Allah kowe wis ra piye. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh.
Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa ora pernah resep lagi sudah. Andai